Cao Cao gercep guys, dia langsung nulis surat dan dikirim ke warlord. Warlord itu menerima baik surat dari Cao Cao. 17 warlord, satu warlord itu kurang lebih membawa 30.000 pasukan ya. Itu menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Cao Cao. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Hari ini Intan mau bahas Three Kingdom lagi. Yang Intan bahas sekarang adalah Cao Cao. Seperti biasa ya, khusus kisah-kisah Three Kingdom, kisah 3 negara, sumber Intan cuma satu, novel karya Lu Quanzhong. Dan di novel karya Lu Quanzhong ini, peran Cao Cao adalah antagonis. Beda sama karyanya Chen Shou, di mana Cao Cao adalah protagonis. Okay, let's start! Background cerita Intan hari ini dari dinasti Han ya, saat dipimpin oleh Kaisar Xian. Kaisar Xian ini kaisar yang masih berusia 7 tahun. Karena kaisarnya masih kecil, otomatis kan dia belum bisa mengambil keputusan dalam pemerintahan. Segala keputusan dalam pemerintahan semuanya diputuskan oleh Perdana Menteri. Siapa Perdana Menterinya? Dia adalah Tung Chuo. Intan pernah bahas bagaimana Tung Chuo itu bisa menjadi Perdana Menteri dan menguasai kaisar dan menjadikan Kaisar Xian ini kaisar bonekanya. Buat teman-teman yang mau tahu lebih detail ceritanya, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Tung Chuo ini dia itu orangnya tirani dan membuat rakyat itu menderita. Salah satu Perdana Menteri dari Tung Chuo yang bernama Wang Yun, dia itu mendatangi menteri-menteri dan mengajak mereka pesta kecil di rumahnya. Wang Yun bilang kayak gini, aku mau ngadain pesta kecil untuk ngerayain hari ulang tahunku. Kalian mau datang? Dan disambut hangat oleh menteri-menterinya. Pada malam itu memang Wang Yun ngadain pesta sederhana di belakang gedungnya. Baru saja daging disajikan, wine disajikan, belum diminum, tiba-tiba Wang Yun itu nangis sambil nutupin mukanya. Orang-orang kan ya pada bingung, kenapa toh kamu kok nangis ini, kenapa toh? Wang Yun bilang, sebenarnya ya ini bukan hari ulang tahunku, aku tuh pengen bicara dengan kalian secara pribadi. Aku ngaku hari ini ulang tahunku ya supaya Tung Chuo itu tidak curiga. Orang-orang bilang, kamu mau apa? Kamu mau ngomong apa toh? Wang Yun cerita keluh kesahnya. Waduh, ini nasib negara ini ancur amburadul, ini kena Tung Chuo ini tirani. Mendengar Wang Yun cerita seperti itu, semua Perdana Menteri itu semuanya nangis. Cuman ada satu Perdana Menteri, dia nggak nangis, dia malah ketawa. Kalian itu loh, isai nangis siang malam, emang itu bisa membuat Tung Chuo itu tewas? Dilihat siapa tuh orang sih ngomong ini. Ternyata orang yang ngomong itu namanya Cao Cao. Dibalas sama Wang Yun, by the way, leluhurmu itu juga makan gaji dari kerajaan Han lo ya. Kamu itu bukannya prihatin malah tertawa terbahak-bahak. Dijawab sama Cao Cao, aku tahu, aku tuh makan gaji dari kerajaan Han itu, aku tahu. Emang kalian nggak punya otak apa buat bunuh supaya Tung Chuo tewas? Daripada nangis-nangis nggak guna kayak gini. Wang Yun bilang, emangnya kamu punya ide apa? Dijawab sama Cao Cao, aku sudah merendah lama sama dia supaya aku punya kesempatan. Sekarang Tung Chuo itu percaya penuh sama aku bisa berada dekat sama dia. By the way, aku dengar kamu punya pisau 7 mustika bintang ya? Pinjemin ke aku, besok aku tak gorok itu lehernya si Tung Chuo pakai pisau itu. Wang Yun itu seneng banget, dia selain minjemkan pisau mustika 7 bintang, dia juga ngasih arak ke Cao Cao ya, semoga berhasil. Besoknya Cao Cao itu datang ke gedung Perdana Menteri dengan membawa pisau dari Wang Yun. Ternyata ada Liu Fu di sana. Liu Fu ini anak angkatnya Tung Chuo, dia itu perangnya tak terkalahkan. Perangnya itu nomor 1.
Kalau Cao Cao sama Liu Bu itu perang one on one, pasti Cao Cao itu kalah. Cao Cao mikir, ya apa supaya Liu Bu itu bisa keluar. Buat teman-teman yang mau tahu kisahnya Liu Bu, Intan pernah bahas satu playlist sendiri, 5 video sendiri. Ini ya, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Cao Cao bilang ke Tong Cuok, maaf ya Tuan, aku terlambat. Soalnya ini loh Tuan, kudaku ini sekarang sudah tua, nggak bisa lari cepet. Tong Cuok bilang, loh kamu kuda tua kayak gitu kok ya dipakai air. Liu Bu, itu cari no kuda yang bagus itu buat Cao Cao. Liu Bu akhirnya mencarikan kuda buat Cao Cao. Liu Bu keluar. Strateginya Cao Cao berhasil. Nah, terus omong-omongan kan, Cao Cao sama Tong Cuok tuh omong-omongan. Terus karena Tong Cuok itu gemuk dan tidak kuat duduk lama-lama, dia rebahan membelakangi Cao Cao. Cao Cao itu meraba gagang pisau mau menebas lehernya si Tong Cuok itu. Sebelum Cao Cao melakukan aksinya, Tong Cuok ngangkat kepala dan melihat Cao Cao sedang menghunus pedang. Tong Cuok bilang, Tong Cuok tanya, kamu ngapain kau bro? Cao Cao bingung guys, apalagi dia sudah mendengar Liu Bu sudah di depan bersama kudanya. Cao Cao itu langsung memberi hormat sama Tong Cuok. Ini loh Tuan, aku mau ngasih pisau ini ke Tuan. Tong Cuok itu ngambil pisaunya, oh ya terima kasih. Itu Liu Bu sudah datang, ayo kita lihat kudanya. Dilihat kan kudanya, Cao Cao bilang, oh bagus. Akhirnya kuda itu ditunggangi sama Cao Cao. Cao Cao pelan-pelan keluar dari kota dengan tenang. Setelah dia nggak kelihatan Tong Cuok, baru kudanya dikeprakkan, dia lari secepat-cepatnya. Gimana, Tong Cuok itu punya feeling yang nggak enak guys. Melihat tingkah lakunya Cao Cao itu, dia merasa curiga. Lalu dipanggillah penasehatnya sekaligus menantunya yang bernama Liru. Dia itu menceritakan kejanggalan-kejanggalannya Cao Cao sampai Liru itu bilang kayak gini, coba Papa panggil si Cao Cao. Kalau Cao Cao itu berani datang ke sini, berarti memang Cao Cao itu gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau Cao Cao tidak berani datang ke sini dengan segala alasan, berarti Cao Cao memang ada niat buruk. Tong Cuok mengutus 4 orang. 4 orang itu ditugasi untuk mengundang Cao Cao ke rumahnya. Nggak lama kemudian 4 orang itu datang melapor. Dia bilang kayak gini, Cao Cao nggak pulang ke rumah. Dia naik kuda dan keluar dari pintu timur. Pas penjaga pintu itu tanya kemana, Cao Cao bilang Tuan memerintahkan dia untuk urusan yang penting. Guru bilang, wah ya ini memang Cao Cao ini nggak ada niat baik ini ya, memang pengen bunuh ayah ini. Langsung Tong Cuok itu mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Cao Cao. Tong Cuok menjanjikan hadiah yang sangat besar, yaitu 1000 tael emas plus gelar Raja Muda bagi siapa yang berhasil membawa Cao Cao. Tapi bagi yang membantu menyembunyikannya, hukumannya adalah mati. Cao Cao di tengah perjalanan, dia itu ditangkap oleh penjaga kota dan diserahkan ke ketuanya yang bernama Jenkong. Jenkong bilang gini, bawa dia ke penjara, besok kita ke ibu kota untuk klaim hadiahnya. Malamnya, diam-diam, Jenkong itu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Cao Cao ke gedung bagian belakang. Katanya sih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jenkong tanya ke Cao Cao, Tong Cuok itu kan memperlakukan kamu dengan baik. Kenapa toh kamu kok cari mati ini, kenapa? Dijawab sama Cao Cao, burung walet sama burung pipit nggak ngerti maksudnya elang. Sekarang kamu wis nangkep aku. Ya udah, besok serahkan aku ke Tong Cuok biar kamu dapat hadiah. Happy kan kamu? Jenkong itu langsung menyuruh orang-orang yang ada di sana, pegawai-pegawainya untuk keluar semua. Jenkong bilang ke Cao Cao, kamu jangan mandang aku sebelah mata. Aku ini bukan orang kebanyakan. Tapi sayang aja, aku ini belum menemukan tuan yang baik. Cao Cao bilang, leluhurku ini makan gaji dari kerajaan Han. Sekarang kerajaan Han dikuasai oleh Tong Cuok. Kalau aku tidak membalas budi kerajaan Han, aku ini bagaikan binatang.
aku ini selama ini tuh berusaha ngapiin Tung Cuo supaya aku itu punya kesempatan yang bagus untuk membunuh dia. Tapi ternyata setelah kesempatan itu datang, aku gagal. Ya udah, Jengkong bilang, kalau misalkan kamu nggak tak tangkep nih ya, rencanamu apa? Aku mau ke kampung halamanku. Aku mau mengerahkan warlord-warlord, mengumpulkan warlord-warlord untuk memerangi Tung Cuo itu. Jengkong lalu membuka belenggu yang ikat tangan dan kakinya Cao Cao. Jengkong memberi hormat ke Cao Cao. Aku tertarik pada kesetiaan Tuan terhadap negara. Aku berniat melepaskan jabatanku dan ikut pergi bersamamu. Cao Cao girang banget, dan malam itu juga Jengkong berkemas dan mengajak Cao Cao lari keluar bersama-sama. Cao Cao mengajak Jengkong itu ke rumah teman dari ayahnya yang bernama Lu Bozhi. Sama Lu Bozhi ini Cao Cao itu disambut dengan hangat. Bahkan Lu Bozhi ini bilang, aku tuh nggak punya arak, ya aku tak keluar, tak beli arak dulu. Di rumahnya Lu Bozhi itu, Jengkong dan Cao Cao itu dia beristirahat. Saat dia beristirahat, dia mendengar golok itu diasah. Langsung deg-degan kan, dia kan buronan. Jengkong dan Cao Cao ini curiga. Ditambah lagi terdengar suara seorang pria bilang, bagaimana kalau kita ikat dulu, baru kita sembelih. Jengkong dan Cao Cao itu langsung negatif thinking dan menghabisi nyawa semua orang di rumah itu. Setelah membunuh seisi rumah, ternyata mereka melihat babi yang siap dipotong. Jengkong bilang, waduh Cao, kamu itu terlalu curiga. Yang mau mereka sembelih itu loh, bukan kita. Yang mereka mau sembelih itu babi. Jengkong dan Cao Cao cepat-cepat keluar dari rumahnya Lu Bozhi itu. Baru keluar 1 kilo, ketemu dia sama Lu Bozhi. Weh, ngapain toh kamu di sini? Cao Cao bilang, waduh paman, kita ini buronan gak enak paman kalau nginep di rumahnya paman. Lu Bozhi ini agak maksa lo, aku tuh lo sudah nyiapkan pesta, ini lo aku sudah beli arak, wes lah gak apa-apa lah nginep semalam aja di rumahku. Mereka tetap nolak, Lu Bozhi juga nggak maksa, ya udah mereka jalan sendiri-sendiri. Tapi tiba-tiba Cao Cao itu memutarkan kudanya, ngejar Lu Bozhi dan membunuh Lu Bozhi. Jengkong kaget banget, tadi kita tuh salah bunuh orang, kok kamu ulangi toh? Cao Cao bilang, nah ini terpaksa, kalau dia pulang dan melihat semua keluarganya mati, mana dia mau ngerti. Malam itu Jengkong dan Cao Cao itu tidur di penginapan karena memang sudah capek banget. Cao Cao itu tidur dengan pulasnya, tapi Jengkong itu nggak bisa tidur. Dia tuh mikir, aku tuh loh sudah ninggalkan keluargaku untuk ngabdi sama Cao Cao. Ternyata Cao Cao itu orangnya kejam. Ya apa ya Lek, Cao Cao itu tak bunuh aja. Nextnya itu bakal berbahaya, ya apa ya Lek, tak bunuh aja. Sempet pikiran itu terlintas di benaknya Jengkong. Tapi akhirnya Jengkong itu berubah pikiran, nggak jadi bunuh Cao Cao. Dia pergi meninggalkan Cao Cao. Besoknya Cao Cao bangun dan dia nggak ngelihat Jengkong. Ya udah, Cao Cao ya bodo amat dia kan. Cao Cao nemuin ayahnya dan menyampaikan maksudnya untuk menghimpun para warlord, membentuk angkatan perang untuk memerangi Tung Cuo. Cao Cao minta warisannya, wes ya warisanku tuh tak minta sekarang aja, aku butuh dana ini. Buat menghimpun pasukan ini aku butuh dana. Sama papanya Cao Cao dikasih. Selain itu, papanya Cao Cao itu juga mengenalkan Cao Cao kepada seorang jutawan, kenalannya dia. Akhirnya dananya itu sudah siap, sudah ada untuk mengumpulkan para warlord-warlord itu. Cao Cao gercep guys, dia langsung nulis surat dan dikirim ke warlord-warlord. Warlord-warlord itu menerima baik surat dari Cao Cao. 17 warlord, satu warlord itu kurang lebih membawa 30.000 pasukan ya. Itu menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Cao Cao. Singkat cerita, pertemuan yang diadakan Cao Cao ini itu tidak membuahkan hasil. Yu Bu itu terlalu kuat. Tapi di pertemuan ini Cao Cao itu berkenalan dengan 3 bersaudara, Liu Bei, Zhang Fei, dan Wan Yu.
Dan Cao Cao itu ada ketertarikan sama Guan Yu. Dia kepengen merekrut Guan Yu. Ini Intan pernah bahas sebelumnya buat teman-teman yang mau tahu kisah apa yang terjadi selama pertemuan ini. Ini ya, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Tong Zhuo akhirnya itu meninggal dan dibunuh oleh anaknya sendiri yang tadi Intan ceritakan, yaitu Yu Fu. Loh, kok bisa Cek Intan? Ini juga pernah Intan bahas. Buat teman-teman yang mau nonton lebih detailnya, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Jadi, next video Intan ceritakan aksinya Cao Cao setelah Tong Zhuo tewas. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.